Halo pemirsa Proxis TV dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama saya Sonia dalam acara Proxis Talk. Kali ini kita akan membahas tentang kisah sukses ataupun success story dari tokoh-tokoh fenomenal di Proxis. Penasaran kan? Namun sebelumnya nih pemirsa, kalau bicara tentang success story, pemirsa ingatnya siapa? Mungkin kita ingat sama Thomas Alva Edison kali ya pemirsa, yang udah ratusan, mungkin ribuan kali tuh dia melakukan percobaan, tapi akhirnya dia menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa hidup dengan bola lampu sampai saat ini. Nah, kita juga mau menghadirkan inspirasi-inspirasi terbaru dari kisah-kisah sukses para tokoh yang ada di Proxis. Penasaran dong kali ini saya mengundang siapa? Yuk kita lihat cuplikannya satu ini. Andrianto Mulyono. Pria kelahiran Bandung tahun 73 ini adalah jebolan dari jurusan Agriculture Universitas Padjadjaran Bandung. Andrianto melanjutkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung jurusan Business Administration Technology. Setelah mendapatkan gelar Magister Business Administration, Andrianto melanjutkan karir pertamanya pada tahun 99 hingga 2004 di Balai Pengawasan Benih Perkebunan Medan. Lalu tahun 2004 hingga 2010, Andrianto meneruskan karirnya di Badan Standarisasi Nasional Jakarta sebagai Kasubdit Penerapan Standar dan Kabid Dokumentasi dan Informasi. Andrianto menggeluti standar sistem manajemen sejak tahun 2004 dan menjadi salah satu personil yang membahas cikal bakal Standar Nasional Indonesia ISO 27001 sejak ISO 17799 dibuat dan Standar Nasional Indonesia ISO 27006. Selain itu, juga menjadi salah satu asesor KAN pertama untuk lembaga sertifikasi ISO 27001. Pada tahun 2010, Andrianto bergabung di salah satu perusahaan teknologi informasi terkemuka di Indonesia dan menjadi sistem analis hingga tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2012, Andrianto menjadi manajer corporate governance di PT Solusi Media Selular sebagai manajer corporate governance. Berbekal pengalaman di dunia IT sejak 2004, pada tahun 2012 hingga saat ini, Andrianto menjabat sebagai Managing Director di PT Proxis Global Solusi. Sertifikasi yang didapatkan selama berpuluh-puluh tahun berkecimpung di bidang IT, antara lain adalah Lead Auditor ISO 9001 sejak versi tahun 2000 dan Lead Auditor ISO 27001 sejak versi tahun 2005. Selain membesarkan Proxis Group, Andrianto juga menjadi pengajar serta konsultan yang hingga kini digelutinya. Walaupun saat ini Proxis telah berkembang menjadi salah satu perusahaan konsultan dan lembaga pelatihan terbesar di Indonesia, namun Andrianto masih tetap terjun ke lapangan sebagai konsultan dan tenaga pengajar karena memang inilah passionnya. Andrianto sudah mengimplementasikan lebih dari 45 organisasi dalam meraih ISO 9001, ISO 27001, dan ISO 20000 sejak tahun 2012 di seluruh Indonesia dan berbagai jenis organisasi. Yuk simak diskusi eksklusif Sonia bersama Pak Andrianto. Itu tadi profil dari tamu saya pada malam hari ini, dan sudah hadir bersama saya Bapak Andrianto Mulyono. Bapak, selamat datang di acara Proxis Talk. Terima kasih Mbak Sonia. Mungkin saya akan perkenalkan Pak Andrianto Mulyono dulu kepada pemirsa sekalian. Kalau Pak Andrianto Mulyono adalah salah satu konsultan IT di Proxis Group dan beliau juga adalah direktur dari PT Proxis Global Solusi. Terima kasih ya Pak Andri atas waktunya sudah bertemu dengan saya di acara ini. Ya baik Pak Andri, kali ini kita mau bahas tentang kisah sukses nih Pak. Ya. Apakah Bapak sudah siap nih diulik-ulik fakta-fakta dan kebenaran dari kisah sukses Pak Andri? Boleh? Oke, Pak Andri, saya dengar desas-desus. Mungkin ini saatnya Pak Andri buat klarifikasi dan mengungkapkan faktanya nih Pak. Katanya nih, Bapak itu sebelumnya adalah sarjana dari agrikultur, bukan IT. Gimana tuh Pak ceritanya? Iya, sejujurnya saya ada sarjana teknologi. Oh, Tapi teknologi benih, Mbak. Benar juga sih Pak. Iya. Iya, saya lulus dari Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Oh gitu. Tapi kenapa nih Pak? Pada akhirnya Bapak memilih untuk saya maunya udah IT aja nih. Pilihan untuk menjadi IT sebetulnya bukan pilihan, karena mau nggak mau kita semua sekarang sudah menggunakan teknologi informasi.
Jadi semua orang harus melek informasi. Kebetulan saja bisnisnya adalah di teknologi informasi. Oh gitu. Satu lagi nih Pak, ada desas-desus juga katanya Bapak dulu berkaryanya bukan di perusahaan IT juga nih Pak. Katanya Bapak dulu mengabdi lah gitu kepada negara atau gimana nih Pak? Iya, itu ketika jiwa muda saya terpanggil untuk bisa mengabdi pada negara, saya mengabdi di sebagai abdi negara, sebagai pegawai negeri sipil sampai kurang lebih 11 tahun. Wah, juga ya. Iya. Terus kemudian Bapak kenapa tuh alasannya memutuskan berkarya dan berkarir di jalur ini? Iya, saya kira ini adalah aktualisasi diri ya. Jadi siapapun saya kira punya kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan diri saya. Karena itulah saya mengambil jalur untuk mengembangkan diri saya sendiri supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Gitu. Kalau boleh tahu sudah berapa lama nih Bapak menjadi konsultan IT? Sebetulnya saya sudah jadi konsultan IT sejak tahun 2002 ketika saya waktu itu mengambil sekolah di Bandung setelah saya lulus dari S2 saya waktu itu. Oh gitu. Di tahun tersebut apakah Bapak sekalian mengambil sertifikasi tertentu di bidang IT untuk menunjang karir Bapak saat ini? Sebetulnya belum. Cuma memang sertifikasi di bidang IT ini banyak yang menggunakan sebagai bukti bahwa mereka mampu untuk bekerja di dunia IT. Tapi sebetulnya jauh lebih luas lagi ketika kita masuk ke bisnis IT adalah tidak semua punya kemampuan untuk mengembangkan karirnya IT walaupun mereka sudah punya berbagai sertifikat. Nah, sertifikat itu justru mendukung. Itulah kelebihan dari orang-orang yang bergelut di bidang IT yang memang mendalami IT yang sebetulnya akan lebih mudah dikembangkan. Tidak hanya kalau sertifikasi hanya bukti ya, cuma memang apalagi di dunia konsultasi kemampuan lebih banyak punya kontribusi terhadap bisnis ini terutama. Tapi Bapak sudah ada mengantongi salah satu sertifikasi tentunya ya Pak? Saya ada beberapa sertifikasi untuk lead auditor dan beberapa sertifikasi untuk hal-hal teknis untuk IT. Kalau boleh tahu itu lead auditor apa nih Pak? Saya lead auditor ISO 9001 sejak tahun 2008, kemudian ISO 27001. Oh gitu. Kalau sekarang sih memang lagi happening itu ya Pak tentang ISO 27000 dan 9001 tuh Pak ya? Iya, karena memang sesuai dengan undang-undang ITE kita harus mulai concern dengan pengembangan teknologi informasi baik yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Jadi dari undang-undang ITE sudah banyak aturan-aturan. Tahun lalu kita punya 3 aturan Kementerian Kominfo mengenai implementasi informasi utamanya. Dan ini juga menjadi pasar yang cukup besar di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan yang ada di Undang-Undang ITE, peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan sistem elektronik dan turunannya. Baik Pak Andri, kalau sampai saat ini dalam perjalanan karir Pak Andri sudah ada berapa organisasi itu Pak yang udah Bapak garap dalam bidang ISO deh, ISO 27 atau saya lupa, saya kalau 1 tahun itu ada 10 klien, berarti saya sudah kurang lebih ya 5. Setelah saya gabung di Proxys, mungkin ada sekitar 5 tahun saya gabung di Proxys, berarti ada kurang lebih 50 atau 60 klien lah. Baik swasta maupun swasta, pemerintah, BUMN, itu semuanya perbankan ya? Semua segmentasi juga. Semua segmentasi. Kira-kira kenapa tuh Pak pentingnya sertifikasi bagi perusahaan, apalagi sertifikasi ISO 27? Apakah karena sebatas regulasi atau memang itu benar-benar sangat dibutuhkan untuk setiap perusahaan tuh Pak? Ya, saya lihat di banyak perusahaan-perusahaan yang punya unit kerja IT, mereka banyak yang tidak terlalu perhatian terhadap tata kelola. Jadi kalau kita lihat implementasi ISO 27001 misalnya, itu sebenarnya lebih menyasar pada tata kelola mengenai informasi. Dalam hal ini tentunya adalah setiap perusahaan, apalagi perusahaan yang punya layanan publik, mereka harus mengikuti pola regulasi di Indonesia. Ya, saya kira di seluruh dunia juga sama.
bahwa mereka harus perhatian dengan pengelolaan keamanan informasi. Yang di Indonesia sudah ditetapkan di Permen Kominfo nomor 20 bahwa semua organisasi yang punya data pribadi harus mengamankan tata kelolanya yang terkait dengan data pribadi dengan implementasi ISO 27001. Oh gitu. Jadi sekrusial itu sih ya Pak pentingnya ISO 27001 untuk diterapkan bagi perusahaan-perusahaan. Ya betul, karena memang data pribadi ini sangat krusial di Indonesia. Dari 3-4 tahun terakhir ini belum terlalu perhatian, tapi 2 tahun terakhir ini setelah ada aturan dari undang-undang ITE ya turunannya, kemudian implementasinya dan sekarang sudah mulai diregulasi, telco industri sudah keluar regulasi spesifik mengenai pengelolaan data pelanggan yang di sana ada data pribadi yang dikelola. Artinya bahwa dari sisi regulasi sudah mulai diterapkan bagaimana kita mengamankan data pribadi, Mbak. Jadi itu pentingnya ya Pak bagi perusahaan-perusahaan. Ya, sangat penting sekali. Ya. Dan Bapak turut membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan analisis, untuk memberikan persiapan gitu kan ya Pak buat mereka bisa mencapai sertifikasi. Ya, sebetulnya saya ISO 27001 ya. Dulu sebetulnya ketika saya masih jadi karyawan di instansi pemerintah, itu saya belajar ISO, bukan ISO ya, keamanan informasi itu sejak ISO 17799 Pak. Jadi itu tahun 2004 ya. 2004 sampai sekarang ternyata berkembangnya sungguh pesat sekali untuk pengembangan implementasi ISO 27001. Dan saya juga berbahagia salah satu orang di Indonesia yang ikut mengembangkan standar ISO 27001. Wah, dahsyat sekali Pak Andri kisahnya. Ternyata Bapak memang sudah memulai bidang ini dari sebelumnya, ternyata dari jauh sebelumnya sampai dia berkembang pesat sampai saat ini ya Pak Andri. Oke, saat menangani klien nih Pak Andri, ada suka dukanya nggak nih Pak Andri? Karena kan kliennya banyak, mungkin mepet jadwalnya, boleh di-share ke pemirsa sekalian gimana nih Pak pengalamannya saat itu? Ya, tentunya di bisnis ini, di bisnis konsultasi utamanya, kemampuan interpersonal sangat penting. Jadi klien tidak hanya membutuhkan solusi-solusi untuk implementasi, tapi ada solusi-solusi lain yang terkait dengan implementasi yang kadangkala harus disampaikan, harus diberikan oleh konsultan. Pengalaman saya 5 tahun di Proxys yang selalu memberikan value added, terutama di hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja tata kelola, ya tentunya di teknologi informasi itu menjadi nilai tambah sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai duka, tidak ada dukanya ya, karena semuanya itu adalah proses bagaimana kita merubah pola pikir dari klien-klien di Proxys, bagaimana mereka lebih perhatian di tata kelola yang nantinya dampaknya akan punya nilai tambah terhadap bisnis mereka masing-masing tentunya dalam mengelola teknologi informasi. Gitu. Mungkin Bapak punya saran untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin sedang mempersiapkan sertifikasi ISO 27, mereka harus punya apa aja gitu Pak untuk dipersiapkan? Baik, yang paling penting adalah komitmen di internal organisasi. Jadi komitmen internal organisasi ini akan mendorong bahwa implementasi sistem manajemen, terutama teknologi informasi ini bisa dikembangkan. Tahap awalnya tentunya dari komitmen inilah akan berkembang upaya-upaya di semua organisasi untuk menjalankan implementasi ISO 27001. Sertifikasi itu hanya bonus. Sama bekerja nih Pak, sama Ya. bekerja pasti Bapak waktunya buat keluarganya sedikit, atau mungkin Bapak tengah malam harus bangun. Gimana tuh Pak cara mengatur waktu, cara lebih ikhlas lagi tuh Pak bekerjanya, karena ada waktu-waktu yang tersita. Itu Bapak cara manajemennya itu gimana nih Pak? Baik, saya percaya semua orang akan memanfaatkan waktu untuk sesuatu hal yang berguna. Ya. Kalau saya harus bangun pagi dibanding saya harus begadang malam, gitu. Jadi saya lakukan bangun pagi. Bangun pagi itu juga quality time sebetulnya untuk keluarga, karena saya bisa bangun lebih pagi dengan keluarga saya. Saya juga bisa ngobrol dengan mereka sambil saya juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan. Jadi sebetulnya proses bangun pagi atau proses kita bekerja atau proses kita menghabiskan waktu dengan keluarga itu adalah proses kita menghasilkan sesuatu yang berguna buat diri kita, buat
dan buat lingkungan kita, keluarga maupun klien terutama. Tapi Bapak secara itu tidak pernah bosan atau tidak pernah terbebani ya Pak dengan tumpukan pekerjaan yang Bapak hadapi saat ini ya? Ya, karena semua yang kita lakukan itu akan berguna buat kita dan lingkungan. Ibadah juga buat saya, artinya semua yang kita lakukan pasti akan berguna. Jadi tidak beban sebetulnya, sebanyak apapun pekerjaan kita. Nah, tantangannya justru adalah bagaimana kita mengatur waktu, meningkatkan motivasi diri kita maupun orang-orang sekitar kita untuk menjadi bagian dari proses yang kita lakukan. Gitu. Jadi semuanya berproses, Mbak. Kalau boleh tahu nih Pak, motivasi terbesar Bapak apa nih Pak? Dalam menjalani pekerjaan, dalam menjalani kehidupan sampai saat ini, motivasi terbesar Bapak apa nih? Motivasi terbesar saya adalah memberikan sesuatu kepada lingkungan yang lebih baik. Jadi apa yang saya lakukan, memberikan contoh untuk keluarga. Apa yang saya lakukan, memberikan contoh untuk tim kerja saya. Apa yang saya lakukan, memberikan manfaat juga buat klien dan memberikan contoh juga buat klien-klien saya. Dahsyat sekali ya pemirsa, ternyata Bapak berusaha untuk menjadi role model, untuk berusaha untuk menjadi berdampak ya Pak buat orang-orang di sekitar. Mudah-mudahan. Amin. Baik Pak Andri, mungkin ini pertanyaan hampir di penghujung acara kita nih ya Pak Andri. Kira-kira apa sih quotes ataupun kalimat-kalimat bijaksana yang Bapak yakini menjadi motivasi buat Bapak? Yang pertama adalah jalani apa yang kita lakukan. Adalah passion kita, gitu ya. Kemudian karena passion semuanya akan terbuka, baik itu profesionalisme, baik itu accountability, baik itu kita memakan semua semua hal yang berguna untuk lingkungan kita, itu semua dari passion. Gitu. Jadi Bapak percaya bahwa passion itu akan menjadi motivasi terbesar bagi setiap orang untuk bisa meraih kesuksesannya ya Pak Andri. Yang terakhir nih Pak Andri, apa nih saran Bapak bagi pemirsa khususnya anak muda yang saat ini mungkin sedang dalam proses-proses untuk mencapai kesuksesannya mereka atau mereka punya impian gitu. Saran dari Pak Andri buat kaum muda, maklum Pak, kaum muda itu kadang-kadang masih suka labil gitu Pak. Buat Bapak yang sudah berpengalaman, sudah menikmati asam garamnya meraih kesuksesan, sarannya apa nih Pak supaya kita bisa lebih semangat? Baik. Yang utama jalani semua dengan passion, dengan semangat diri. Kedua adalah yakinlah bahwa apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita maupun lingkungan sekitar kita. Dari situlah semua pintu kesuksesan akan terbuka lebar. Dahsyat sekali Pak Andri. Terima kasih loh Pak Andri sudah menginspirasi kita semua untuk selalu punya semangat hidup dan semangat juang ya Pak, karena hidup itu adalah perjuangan. Betul ya Pak Andri. Baik Pak Andri, ini benar-benar pertanyaan terakhir. Ini seperti kuisnya kita, Bapak harus jawab dengan cepat, Bapak nggak boleh berpikir banyak ya. Pertanyaannya adalah perjalanan yang instan tapi pasti sukses atau mending lambat tapi pasti nih Pak? Apa tuh pasti? Kenapa Pak? Karena kita harus menikmati prosesnya. Oke, dahsyat sekali ya pemirsa. Baik Pak Andri, terima kasih sudah menghiasi acara Proxis Talk pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu di lain kesempatan ya Pak Andri. Baik pemirsa, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan salah satu tokoh inspiratif di Proxis. Nantikan program lainnya hanya di Proxis TV. Sampai jumpa. Thank you.